Rasul sendiri beristighfar dalam sehari semalam minimal 70 sampai 100 kali. Padahal kita tahu beliau orang yang maksum, yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kita yang tidak ada jaminan masuk surga, saya tanya Anda, jawab dengan jujur. Berapa kalikah Anda beristighfar tiap hari? Cius nih. Mudah-mudahan yang selama ini belum banyak istighfar, banyak istighfar. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan dosa yang pernah dia lakukan, dia sangat dicintai oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Allah sangat menyukai orang yang suci, yang bersih. Makanya kalau kita punya dosa, buru-buru bertaubat. La kabirota mal istighfar wala saghirota mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan menjadi besar kalau dikerjakan dengan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar. Jangan kita berkecil hati. Aduh, dosa saya banyak banget. Bagaimana Allah mengampuni dosa saya? Jangan berkecil hati. Rasul bersabda, ya ibnu Adam, la taitani bikrobil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam. Turunan Adam bukan? Turunan Adam. Turunan Adam mah. Kalau kalian punya dosa, saking banyaknya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kalian, dan kalian tidak pernah syirik kepada Allah, lalu kalian datang bertaubat dengan dosa kalian, maka Allah akan menyambut taubat kalian dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Artinya apa? Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Anda silakan lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Amin. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Tuhanmu mengampuni dosa kalian. Karena orang taubat macam-macam. Ada yang taubat dari hati ke mulut ke kelakuan, ini diterima. Tapi ada orang taubat dari leher sampai mulut, ini namanya tomat. Habis taubat langsung kumat. Makanya wa asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syarat taubatan nasuha 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang ketiga, janji sama Allah. Janji dari sendiri bahwa saya tidak akan melakukan dosa lagi dan hanya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau dosa sama Allah gampang. Tapi dosa dengan manusia yang lain, syaratnya ditambah 2. Berapa, Bu? 1. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah mengambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Makanya yuk sekarang sebelum datangnya kematian kita bertaubat. Karena kalau kita taubatnya kayak Fir'aun, udah datang naza sakaratul maut, taubat kita tidak akan diterima. Rasul bersabda, innallaha la yaqbalut taubatal abdi malam yugorgir. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kecuali sebelum gorgoroh. Artinya kalau gorgoroh sudah sakaratul maut, dia bertaubat tidak akan diterima oleh Allah karena tidak ada kesempatan memperbaiki dosa yang pernah dia lakukan. Yuk, sebelum kita gorgoroh, sebelum naza, sebelum sakaratul maut, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar dari hati yang paling dalam dengan taubatan nasuha. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.